Hai semua, apakah Anda tahu bahwa kebijakan hilirisasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dapat membuat beberapa negara dan lembaga internasional ketar-ketir dan makin ketergantungan dengan Indonesia? Presiden Jokowi dan pemerintah Indonesia sedang menginisiasi program luar biasa yang dapat mengubah kondisi menjadi sangat mendukung kemajuan Indonesia. Namun, bisa saja menghalangi kemajuan negara lain. Salah satu program fenomenal tersebut adalah hilirisasi, di mana pemerintah menghentikan pengiriman bahan baku ke luar negeri dan mengolahnya di dalam negeri menjadi produk setengah jadi atau produk akhir yang memiliki nilai jual lebih tinggi. Bagaimana bisa negara asing menjadi ketar-ketir dengan kebijakan ini? Simak video ini hingga selesai. Namun, sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu channel ini agar tak ketinggalan info menarik lainnya. Republik Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam, baik fosil maupun mineral. Namun, potensi penuh dari kekayaan alam tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal. Banyak barang tambang yang masih diekspor dalam bentuk mentah dengan produk hilirisasi yang terbatas. Presiden Jokowi menegaskan bahwa hilirisasi sumber daya alam harus dikawal dengan ketat agar tidak mundur seperti tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disampaikan oleh Presiden Jokowi saat menghadiri Mandiri Investment Forum di Jakarta beberapa waktu lalu. Menurutnya, tanpa konsistensi dalam mengawal hilirisasi, Indonesia akan kembali menjadi negara pengekspor bahan mentah yang tidak mendapatkan nilai tambah yang signifikan. Jokowi juga menyatakan bahwa Indonesia tidak boleh lagi hanya menjadi negara yang mengekspor barang mentah. Jika hanya mengekspor barang mentah, Indonesia tidak akan mendapatkan nilai tambah yang lebih besar. Presiden Jokowi meminta kepada jajarannya dan para pengusaha untuk tidak puas hanya dengan hilirisasi nikel yang sudah berjalan. Ia menyampaikan kepada para menteri untuk terus mengurus hilirisasi meski ada tantangan seperti gugatan WTO. Menurutnya, hilirisasi adalah kunci bagi negara berkembang untuk menjadi negara maju. Lebih lanjut, Presiden Jokowi juga menyinggung soal hilirisasi dalam acara hari ulang tahun salah satu partai politik yang dihadirinya. Ia menyampaikan bahwa hilirisasi dapat membantu Indonesia keluar dari jebakan kelas menengah atau middle income trap dengan menyediakan apa yang dibutuhkan oleh negara lain. Jokowi membandingkan dengan negara-negara Amerika Latin yang sejak tahun 50-an dan 60-an sudah menjadi negara berkembang. Namun, hingga kini masih tetap menjadi negara berkembang karena tidak menawarkan sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh negara lain. Hal ini berbeda dengan Korea Selatan yang mampu menciptakan komponen digital yang dibutuhkan oleh negara besar seperti Amerika Serikat. Sebagai contoh, Taiwan mampu membuat chip yang dibutuhkan oleh perusahaan besar dunia, sehingga negara-negara besar sangat bergantung kepada Taiwan. Inilah strategi besar yang sedang dirancang oleh Indonesia, yaitu membuat ekosistem besar sehingga negara lain bergantung pada Indonesia. Namun, Jokowi mengingatkan bahwa hilirisasi bukan hanya tentang nikel saja. Indonesia juga sedang mengembangkan industri baterai listrik atau electronic vehicle battery yang melibatkan komponen seperti nikel, tembaga, timah, dan bauksit. Sebelum Undang-Undang Minerba Nomor 4 Tahun 2009 disahkan, kondisi pertambangan di Indonesia jauh lebih buruk. Sebagian besar hasil tambang dijual dalam bentuk mentah tanpa nilai tambah dari proses pemurnian menjadi barang jadi atau setengah jadi. Namun, pasca penerapan undang-undang ini, ekspor barang mentah resmi dihentikan kecuali beberapa saat ketika pemerintah dilakukan relaksasi ekspor. Meskipun sempat membuat sejumlah perusahaan kelimpungan, kebijakan tersebut memberikan dampak positif jangka panjang
dengan mulai tumbuhnya industri pengolahan mineral, khususnya smelter. Hilirisasi tidak hanya meningkatkan nilai tambah pada harga mineral yang telah diproses dibandingkan penjualan langsung barang mentah, tetapi juga memberikan efek ganda. Pembangunan pabrik atau kawasan industri mampu menyerap tenaga kerja, membuka lapangan ekonomi baru bagi warga sekitar, hingga meningkatkan penerimaan pajak negara. Komoditas tambang menjadi bagian integral dari kehidupan manusia modern, dari perangkat elektronik hingga kosmetik. Setiap bayi yang lahir di Amerika Serikat diperkirakan membutuhkan berbagai mineral untuk menopang kehidupannya sepanjang hidupnya. Sisi energi menghadirkan tantangan unik bagi perusahaan pertambangan yang perlu berinovasi dan melakukan transformasi bisnis untuk menangkap peluang yang ada. Pemerintah Indonesia tidak mau ketinggalan dengan portofolio perusahaan BUMN tambang yang semula melakukan bisnis secara terpisah. Kini telah dibangun konsorsium untuk meningkatkan integrasi dan memberikan nilai tambah lagi bagi ekonomi Indonesia. Konsorsium tersebut adalah Mining Industry Indonesia atau MIND yang beranggotakan Aneka Tambang, Bukit Asam, PT Freeport Indonesia, PT Inalum, dan PT Timah. Indonesia telah berkomitmen untuk mencapai emisi nol karbon pada tahun 2060. MIND menjadi pemain penting dalam upaya pemerintah ini melalui komitmen anak usahanya dan langkah konkret yang telah diambil untuk mempercepat transisi menuju ekonomi yang lebih hijau. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan tuliskan di kolom komentar dan jangan lupa untuk like dan share video ini jika bermanfaat. Sampai jumpa di video menarik berikutnya.